Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Duduknya saya di sini ingin mempresentasikan hasil bacaan saya, yaitu terkait pembuatan video di UCP3 untuk memenuhi tugas dari Pamaji, yaitu tentang membangun kesadaran kritis melalui pendidikan. Nah, di sini apa sih itu kesadaran kritis dalam pendidikan? Nah, di sini di poin pertama ini ada yang mampu melihat struktur sosial. Nah, jadi pendidikan kritis dalam pendidikan itu adalah yang mampu melihat struktur sosial, yang mempertanyakan hubungan-hubungan kekuasaan antar masyarakat, termasuk masyarakat pendidikan, karena hakikatnya manusia itu diciptakan sebagai pendidik. Kemudian yang mempertanyakan hubungan-hubungan masyarakat. Jadi, kesadaran kritis juga mengajarkan tentang kemampuan individu untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, dengan interaksi sosial yang selalu berubah, perubahan metode dan model pembelajaran konvensional atau tatap muka. Jadi kayak misalkan ke arah COVID-19 ini, begitu banyak program agar terwujudnya pendidikan itu seperti Zoom dan lain sebagainya, yang mampu merubah kita untuk berpikir secara kritis. Nah, agar terwujudnya, maka adanya kesadaran kritis dalam setiap pendidikan. Kemudian yang ketiga, mengajarkan individu untuk beradaptasi dan interaksi. Jadi, di mana tiap individu atau manusia itu yang hakikatnya itu makhluk sosial yang pasti bersosialisasi, beradaptasi, dan interaksi. Nah, kesadaran kritis itu mengupas dari beradaptasi itu menjadi suatu manfaat, bukan hanya sekedar beradaptasi, melainkan sesuatu di mana dia itu bisa mengemukakan pendapatnya sendiri, gitu. Seperti halnya mahasiswa yang biasanya mengemukakan pendapatnya dalam suatu pembelajaran. Kemudian dari dalam PowerPoint ini terdapat materi, yaitu yang pertama ada problematika modernitas. Yang kedua ada paradigma konservatif liberal, kritis atau radikal. Kemudian yang ketiga bagaimana proses pendidikan kritis, dan yang keempat itu yang terakhir yaitu penutup dan kesimpulan. Yang pertama, apa sih problematika modernitas? Nah, problematika modernitas adalah perilaku atau masalah yang tidak etis yang diperlihatkan manusia modern belakang ini. Dipukul oleh banyak faktor. Yang terpenting adalah ilmu pengetahuan dan peradaban modern yang kurang memperhatikan nilai-nilai agama secara serius. Modernitas cenderung mengabaikan Tuhan. Jadi problematika itu suatu masalah dan modernitas itu adalah modern atau zaman sekarang. Jadi suatu masalah di zaman sekarang di mana masyarakat itu lebih ke pembelajaran pengetahuan, lebih memperdalam pengetahuan, tetapi rata-rata atau mayoritas itu mengabaikan nilai-nilai agama, apalagi bahkan sampai mengabaikan Tuhan. Kemudian di sini itu solusinya adalah tasawuf. Apa sih itu tasawuf? Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui atau mensucikan diri. Ilmu untuk mengetahui atau menjernihkan akhlak dan memperoleh kebahagiaan yang abadi. Seperti halnya zuhud, yaitu orang-orang suci yang benar-benar taat agama. Jadi tasawuf itu adalah seseorang yang benar-benar berperan dalam agama, benar-benar meyakini adanya agama, benar-benar paham akan agama. Kemudian nama tulisan ini mencoba menggali pentingnya tasawuf bagi generasi muda muslim bangsa ini agar mereka menyadari bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh dunia, rahmat lil alamin. Jadi solusinya itu tasawuf, yaitu benar-benar paham akan agama. Kemudian selanjutnya ada paradigma konservatif, liberal, kritis atau radikal. Paradigma konservatif. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir.
bersikap, dan bertingkah laku. Sementara paradigma konservatif adalah sosial dalam masyarakat, merupakan suatu hukum yang alami sebagai sebuah takdir ilahi. Dasar keyakinan dibentuk adalah bahwa masyarakat pada dasarnya tidak merencanakan perubahan atau mempengaruhi perubahan sosial. Jadi paradigma paradigma konservatif terdapat dua di sini, ada disiplin yaitu intelektual, cara pandang orang terhadap dirinya dan lingkungannya. Jadi sangat berpengaruh gitu, cara pandang orang itu terhadap diri dan lingkungannya itu sangat mempengaruhinya dalam berpikir secara kritis misalkan. Kemudian bersikap dan bertingkah laku. Dan paradigma konservatif yaitu sosial dalam masyarakat, yaitu di mana masyarakat itu bersosialisasi terhadap masyarakat, dan itu merupakan hukum alami atau kodratullah, yaitu suatu takdir yang memang sudah sejak lahir didapatkan oleh manusia. Kemudian yang kedua ada paradigma liberal. Kaum liberal berkeyakinan bahwa memang ada masalah di masyarakat. Tetapi bagi mereka, pendidikan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik dan ekonomi masyarakat. Mereka berusaha untuk menyesuaikan pendidikan dengan keadaan ekonomi dan politik. Seperti halnya adanya usaha reformasi kosmetik untuk membangun fasilitas baru dan memodernkan peralatan sekolah seperti komputer dan laboratorium. Jadi paradigma liberal ini mereka berpendapat bahwa masalah di masyarakat itu tidak ada kaitannya dengan politik dan ekonomi. Maka dari itu mereka itu berusaha menyesuaikan agar proses pembelajaran mereka itu terwujud, maka mereka itu membangun reformasi kosmetik, yaitu membangun fasilitas baru dan memodernkan peralatan sekolah. Jadi gimana caranya agar sebuah proses pendidikan itu terwujud, mereka itu berani memfasilitasi, asalkan pendidikan itu tidak punah, asalkan pendidikan itu terwujud. Kemudian ada paradigma kritis atau radikal. Pendidikan bagi mereka adalah perjuangan politik. Jika bagi konservatif yang bertujuan untuk menjaga quo. Apa sih menjaga quo itu? Jadi, jika konservatif bertujuan untuk menjaga quo, yaitu menjadikan Indonesia sebagai tanah jajahan seperti sebelumnya pada masa pendudukan Belanda. Yang kemudian liberal untuk perubahan moderat, yaitu perubahan seseorang yang harus menanggapi masalah dengan baik, sementara paradigma kritis menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam politik. Jadi di sini ada jika bagi konservatif yang bertujuan untuk menjaga quo, yaitu seperti halnya Indonesia itu dijadikan penjajah seperti pada zaman penjajahan Belanda. Kemudian bagi liberal untuk perubahan moderat, yaitu perubahan seseorang yang harus menanggapi masalah dengan baik. Kemudian ada paradigma kritis menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam politik. Jadi paradigma kritis ini suatu perubahan, yaitu terhadap suatu politik. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana proses pendidikan kritis ini terlaksana? Proses pendidikan kritis adalah implementasi pendidikan kritis tidak terlepas dari upaya untuk membangun dan mengubah kesadaran masyarakat dari kesadaran magis dan kesadaran naif menuju kesadaran kritis. Jadi, pendidikan kritis ini untuk membangun atau mengubah kesadaran masyarakat, untuk mengubah pola pikir masyarakat dari kesadaran magis, naif, kemudian kesadaran kritis. Kesadaran naif lebih melihat aspek manusia menjadi akar penyebab masalah masyarakat. Dalam kesadaran ini, masalah etika, kreativitas sebagai penentu perubahan sosial. Jadi kesadaran naif yaitu lebih melihat aspek pada manusia yang menjadi akar penyebab masalah. Dalam kesadaran ini, masalah etika sosial yang pasti muncul pertanyaan, mengapa sih banyak masyarakat miskin? Itu bukan karena takdir Tuhan, melainkan karena kesalahan manusia sendiri yang mereka itu tidak mau bekerja, malas sehingga menghasilkan sebuah hasil yang tidak puas dan merugikan diri sendiri. Kemudian kesadaran kritis lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Agar mampu membangun kesadaran kritis, maka proses pelajaran harus mencerdaskan sekaligus bersifat membebaskan pesertanya untuk menjadi pelaku subjek utama, bukan sasaran pelaku atau objek dari proses tersebut. Jadi kesadaran kritis itu adalah sebuah kesadaran pola pikir di mana di sini itu seperti halnya dalam sebuah
dalam sebuah pembelajaran seperti halnya dosen dan mahasiswa, itu bukan hanya kita itu mengandalkan dosen gitu, bukan hanya dosen yang menjelaskan. Lain, dosen juga harus menjadikan mahasiswa itu sebagai subjek utama, di mana mahasiswa itu benar-benar mengungkapkan pendapat mereka, kemudian mempresentasikan, kemudian menjelaskan sesuatu. Jadi dosen itu hanya mengarahkan gitu, bukan hanya sebagai sasaran atau objek. Jadi bukan hanya mahasiswa itu diam, melainkan mereka tuh harus benar-benar aktif dalam pola pikir mereka. Kemudian yang terakhir ada penutup dan kesimpulan. Upaya membangun kesadaran kritis melalui pendidikan dimaksudkan agar pendidikan mampu menciptakan sistem ekonomi dan sistem politik yang adil dan berpihak pada yang lemah. Jadi di sini itu harus benar-benar berpihak akan keadilan, yaitu berpihak pada yang lemah. Agar upaya itu terwujud, paradigma pendidikan konservatif dan paradigma liberal harus ditinggalkan dan beralih pada paradigma pendidikan kritis. Di sini perlu digarisbawahi bahwasanya di sini itu sangat pentingnya, baik konservatif, liberal, ataupun kritis itu sangat pentingnya. Jadi gimana caranya kita harus menyeimbangkan antara ketiganya, memanfaatkan kelebihan dari masing-masing pendidikan, kemudian kita wujudkan di dunia nyata. Kemudian paradigma pendidikan kritis ini merupakan sebuah upaya untuk membangun dan mengubah kesadaran masyarakat dari kesadaran magis, naif, menuju kesadaran kritis. Di sini juga sama, ketiganya sama-sama pentingnya, baik kesadaran magis, kesadaran naif, ataupun kesadaran kritis. Gimana caranya menyeimbangkan, kita menyesuaikan diri, dan bisa melakukan kesadaran itu sesuai dengan prinsip dari sebuah proses pembelajaran, agar proses pembelajaran itu terwujud dan di mana saling keterkaitan gitu antara ketiganya, baik kesadaran maupun di sini ada pula pendidikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.